Hai, salam Pixel pagi. Kali ini kita akan melihat kisah keong emas yang penuh intrik dan seru. Semoga kamu bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Selamat menonton. Pada zaman dahulu di kerajaan Daha, raja sedang duduk di paviliun batu. Dua putri cantik berdiri di dekatnya. Chandra Kirana, si bungsu yang baik hati, dan Dewi Galuh, kakaknya yang pencemburu. Sang ayah, Prabu Daha, sedang berbicara kepada putri Chandra Kirana. Sang ayah ingin menjodohkan putri Chandra Kirana dengan Raden Inu Kertapati, seorang pangeran gagah dari Kahuripan. Sementara itu, putri Dewi Galuh sedang termenung di kamarnya. Dia sangat marah mengetahui perjodohan putri Chandra Kirana. Putri Dewi Galuh diam-diam mencintai Raden Inu Kertapati, dan itu membuatnya cemburu. Dia memikirkan cara bagaimana mencelakai putri Chandra Kirana. Terbersit pikiran putri Dewi Galuh untuk menemui penyihir di hutan. Sementara itu di sebuah gubuk, pada malam gelap di dalam hutan. Di dalam gubuk itu, seorang penyihir sedang menanti kedatangan seseorang yang telah dia rasakan. Putri Dewi Galuh bertemu penyihir untuk membantu melenyapkan putri Chandra Kirana. Penyihir sedang merapalkan kata-kata kutukan pada putri Chandra Kirana. Tiba-tiba langit bertambah gelap, petir dan kilat bersahutan. Putri Dewi Galuh tertawa bahagia. Sementara itu di istana, putri Chandra Kirana sedang berjalan-jalan di taman istana menuju kembali ke kamar. Tiba-tiba kilat menyambar-nyambar dari langit dan angin semakin kencang. Kabut ungu mengelilinginya. Putri Chandra Kirana terlihat ketakutan. Kemudian cahaya keemasan yang cemerlang menutupinya. Bentuknya berubah menjadi keong emas yang bersinar. Putri Chandra Kirana yang berbentuk keong emas sangat sedih dan ketakutan. Kelopak bunga bercahaya di sekitar keong emas. Namun kutukan tersebut tidak berjalan sempurna. Keong emas masih bisa berbicara. Perlahan langit mulai cerah dan bulan purnama terang dengan sempurna. Pelayan istana menemukan keong emas dan membuangnya ke sungai. Keong emas itu mengapung dengan lembut di atas air yang diterangi cahaya bulan, terbawa arus. Sungai berkilauan di bawah sinar bulan, berenang melalui hutan yang damai. Tiba-tiba, seekor naga sungai yang megah dengan sisik hijau biru berkilauan muncul dari bawah sungai. Naga merasa kasihan melihat seekor siput emas kecil sendirian di sungai dan menanyakan asal-muasal siput emas itu. Siput emas menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada naga sungai. Merasa kasihan, naga emas berjanji akan mengawasi siput emas agar selalu aman selama berada di sungai. Sebuah desa di pagi hari, burung-burung berkicau. Langit cerah dan jernih. Sebuah sungai kecil mengalir di tepi desa, dikelilingi oleh bambu dan pohon-pohon. Seorang wanita desa tua berjalan di sepanjang tepi sungai dengan keranjang anyaman. Dia melihat seekor siput emas yang bersinar di tepi sungai. Nenek tua tersenyum lalu berlutut dan dengan hati-hati mengambil siput emas itu dan membawanya pulang. Sampailah mereka di desa yang indah dan damai. Keesokan hari, nuansa damai dengan cuaca yang cerah menaungi desa. Nenek tua keluar rumah untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Di dalam rumah, setelah beberapa saat setelah nenek tua pergi, keong emas bersinar lembut dan berubah menjadi putri Chandra Kirana. Dengan anggun putri Chandra Kirana mulai memasak menyiapkan makanan yang lezat untuk nenek tua. Rumah itu dipenuhi dengan aroma hidangan yang baru dimasaknya. Sore hari, nenek tua pulang ke rumah dan terkejut menemukan rumah dalam keadaan bersih sempurna dan meja dipenuhi dengan makanan yang ditata dengan rapi. Dia melihat sekeliling,
tetapi tidak melihat siapapun kecuali siput emas yang beristirahat dengan tenang di dalam mangkuk tanah. Keesokan paginya, nenek tua berpura-pura pergi bekerja. Dia bersembunyi di luar rumah dan mengintip melalui jendela kecil. Siput emas mulai bersinar lagi. Putri Chandra Kirana muncul dalam wujud manusia. Gerakannya anggun saat dia memasak. Nenek tua menyaksikan dengan perasaan takjub. Dengan senyum lembut, dia memasuki rumah dan menyapa sang putri. Putri Chandra Kirana terkejut, tetapi senyum hangat nenek tua membuatnya tenang. Dan akhirnya, Putri Chandra Kirana ceritakan seluruh kisahnya. Sinar matahari pagi masuk memenuhi rumah kecil nenek tua dengan cerah, seperti melukiskan suasana hati nenek tua. Putri Chandra Kirana dan nenek tua tampak asyik bercengkrama. Mereka sangat akrab. Pancaran kebahagiaan terpancar dari nenek tua dalam kesedihannya Putri Chandra Kirana, dengan tutur lembut dan rasa bersyukur saat dia berbicara. Hari-hari berlalu. Penduduk desa melakukan aktivitas mereka sehari-hari dengan rukun dan damai. Suara sumbang dan bisikan menyebar di antara mereka tentang nenek tua yang rumahnya selalu bersih, dengan makanan lezat muncul setiap hari. Pangeran Raden Inu Kertapati menghadap Prabu Daha dan mendapat kabar kalau tunangannya Putri Chandra Kirana telah hilang. Mendengar Putri Chandra Kirana menghilang, Pangeran Raden Inu Kertapati sangat sedih bercampur marah. Sang pangeran segera mempersiapkan diri untuk mencari tunangannya yang menghilang dan petualangan pun dimulai. Sampailah Pangeran Raden Inu Kertapati pada hutan penuh mistis. Dengan langkah tegap dan tekad yang teguh, Pangeran Raden Inu Kertapati memasuki hutan dengan harapan akan menemukan tunangannya Putri Chandra Kirana. Malam menjelang, pangeran menyalakan api unggun untuk beristirahat. Suasana hutan semakin mencekam, berbagai bayangan saling berkelebatan, seakan kekuatan tak terlihat sedang mengawasi. Suara-suara aneh saling bersahutan, semakin membuat hutan itu terasa menyeramkan. Apakah pangeran akan berhasil melalui semua godaan itu? Hari menjelang pagi, suasana yang tenang dalam cahaya lembut matahari pagi. Kabut beterbangan di antara pepohonan tinggi dan di atas sungai yang jernih. Pangeran berjalan perlahan di sepanjang hutan, tampak berpikir setelah peristiwa aneh malam itu. Seekor burung dengan bulu berkilauan muncul, berputar di atasnya, lalu terbang ke depan melalui celah di pepohonan menuju sungai. Sang pangeran menyaksikan dengan terheran. Pangeran memutuskan untuk mengikuti burung itu. Suasananya tenang, namun dipenuhi dengan rasa takdir, karena jalan itu mengarah ke desa tersembunyi jauh di dalam hutan. Akhirnya, sampailah Pangeran Raden Inu Kertapati di desa sambil terus mengikuti burung tersebut. Sang burung terus terbang rendah, lalu terbang cepat menuju rumah bambu kecil yang terpencil dengan atap jerami. Asap tipis dengan aroma masakan mengepul dari rumah tersebut. Sang pangeran dengan langkah perlahan mendekat rumah itu. Pangeran melihat ke dalam rumah nenek tua sederhana. Dari dalam memancar cahaya keemasan berkilauan. Mata sang pangeran membelalak karena kaget dan ketidakpercayaan dengan apa yang dilihatnya. Suasana menjadi tegang karena takdir membawanya lebih dekat pada kebenaran yang telah lama ia cari. Pangeran melihat seekor keong berkilau keemasan di atas meja dalam rumah tersebut. Tiba-tiba, cahaya semakin menjadi terang, dan keong emas perlahan menghilang bersamaan hadirnya Putri Chandra Kirana. Di depan mata pangeran yang sedang mengintip dari jendela di luar, keong emas berubah menjadi Putri Chandra Kirana. Wajahnya berseri-seri. Pangeran segera masuk ke dalam rumah itu. Putri Chandra Kirana
berbalik karena terkejut. Air mata menggenang di matanya. Pangeran Raden Inu Kertapati segera menghampiri Putri Candrakirana. Dengan perasaan bercampur aduk mereka terdiam sesaat. Akhirnya dua kekasih tersebut bertemu kembali. Setelah suasana tenang, Putri Candrakirana sambil menangis menceritakan apa yang telah terjadi hingga dia menghilang dari istana. Malam menjelang, di dalam rumah, Pangeran dan Putri Candrakirana serta nenek tua sedang duduk bersama sambil berbincang-bincang. Nenek tua bercerita kepada pangeran bagaimana awal bertemu Keong Emas, dan kini nenek tua hidup bahagia bersama Putri Candrakirana. Kemudian dia berbalik dengan lembut ke Putri Candrakirana, meletakkan tangan yang menenangkan di bahunya, mendorongnya untuk tetap kuat dan percaya pada kekuatan cinta. Tiba-tiba, penyihir hitam muncul di dekat pintu masuk. Lantai kayu berderit dan suasana menjadi dingin mencekam. Ruang menjadi kosong. Hanya ada penyihir gelap dan Pangeran Raden Inu Kertapati yang saling berhadapan. Penyihir hitam memperlihatkan kepada pangeran pedang galih asmara dan seekor keong emas sambil berkata, "Kamu hanya bisa memilih salah satu, pedang galih asmara atau keong emas ini?" Pangeran melangkah maju dan meraih siput emas. Pangeran lebih memilih cinta daripada pedang. Saat dia menyentuhnya, semburan cahaya keemasan menyilaukan mata, memenuhi seluruh ruangan. Pangeran memundurkan tubuhnya. Siput emas berubah menjadi Putri Candrakirana. Kini berdiri anggun dengan bahagia penuh cinta. Penyihir hitam marah dan membanting tongkat panjangnya ke lantai. Kabut gelap berputar-putar dengan kencang. Dengan suara dingin, dia memanggil nama Putri Dewi Galuh yang muncul dalam pusaran bayangan gelap. Matanya berkabut, gerakannya dikendalikan oleh sihir gelap. Gerakannya kaku, dikendalikan oleh sihir gelap penyihir hitam. Putri Candrakirana melangkah maju dengan kasih sayang. Tangannya dengan lembut terulur. Nenek tua dan pangeran memperhatikan dengan tegang dari samping. Putri Candrakirana berbicara dengan lembut, menawarkan pengampunan kepada saudarinya. Cahaya keemasan mulai bersinar dari tangannya, menyebar ke seluruh ruangan. Bayangan gelap di sekitar Putri Dewi Galuh berputar dan perlahan memudar. Mata Putri Dewi Galuh mulai terlihat jernih. Air mata mengalir di wajahnya. Putri Dewi Galuh berlari ke tepi sungai. Saat fajar mulai menyingsing, kabut naik dari air yang tenang. Dia berlutut di tepi air, menangis dalam pertobatan. Tubuhnya secara perlahan berubah menjadi batu, membentuk sosok anggun di samping aliran sungai. Angin sepoi-sepoi menggerakkan pepohonan saat roh sungai mengawasi diam-diam dari tepian, menjaga batu Putri Dewi Galuh selamanya. Di dalam rumah yang remang-remang, cahaya keemasan masih tersisa menghias di udara setelah pertobatan Putri Dewi Galuh. Dengan marah, penyihir hitam mengangkat tongkat panjangnya tinggi-tinggi. Energi gelap berputar dengan hebat. Putri Candrakirana dan Pangeran Raden Inu Kertapati berdiri berdampingan. Tangan mereka berpegangan. Aura emas lembut menyelimuti mereka. Cahaya keemasan semakin kuat, memenuhi ruangan dan mengalahkan sihir gelap. Penyihir hitam sambil berteriak marah saat cahaya menyentuhnya. Bentuknya mulai meleleh seperti lilin di bawah kehangatan cinta sejati dan pengampunan. Bayangannya berputar-putar dan menguap di udara. Tongkatnya jatuh ke lantai dengan suara nyaring. Ruangan itu berangsur-angsur kembali tenang, bermandikan cahaya lembut dan hangat. Kegelapan telah sirna. Sisa-sisa terakhir kutukan itu memudar hilang saat cahaya keemasan mengelilinginya. Pangeran berlutut dengan gembira di hadapannya.
Sementara nenek tua menyaksikan dengan senyum hangat. Kini Putri Chandra Kirana sudah kembali seperti sedia kala. Istana bergembira menyambut Putri Chandra Kirana dan Pangeran Raden Inu Kertapati. Kebahagiaan terpancar di raut wajah mereka berdua. Di istana kerajaan, para tamu berkumpul dengan gembira untuk menyaksikan pernikahan mereka, menyatukan kedua kerajaan. Sementara itu, jauh di tepi sungai yang dikelilingi oleh tanaman hijau yang subur, kabut naik perlahan dari air yang tenang. Patung batu Putri Dewi Galuh beristirahat dengan anggun, bentuknya abadi. Persembahan ukir-ukiran dan bunga liar diletakkan di dekatnya. Di kedalaman sungai, naga sungai besar melingkar diam di bawah permukaan mengamati semua itu. Kisah Keong Emas menjadi legenda, sebuah cerita tentang cinta, pengampunan, dan ikatan keluarga. Demikianlah kisah Keong Mas. Semoga kamu bisa mengambil makna dari kisah ini ya. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.